Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D1 dengan anggota Oni Amirul Aziz, Iqbal Ahmad Marzuki, Rizky Fitriadi, Habibatul Muniroh, Rafli Hidayat, Muhammad Rizky Fajri Syah Malapu, Atira Salsabila, dan Bimo Januarto. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan dari sediaan sirup. Seiring dengan semakin berkembangnya sains dan teknologi, perkembangan di dunia farmasi pun tak ketinggalan. Semakin hari, semakin banyak jenis dan ragam penyakit yang muncul. Perkembangan pengobatan pun terus dilakukan. Berbagai macam bentuk sediaan, solid, liquid, dan semi-solid telah dikembangkan oleh ahli farmasi dan industri. Salah satu sediaan yang dikembangkan dalam kemudahan untuk penggunaannya yaitu sediaan sirup. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, sediaan sirup adalah larutan yang mengandung sakarosa dengan konsentrasi tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Sedangkan secara umum, sirup adalah larutan pekat dari gula yang ditambah obat atau zat pewangi yang merupakan larutan jernih dan berasa manis. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari sediaan sirup. Kelebihannya yaitu mudah diabsorpsi dalam tubuh, kemudahan untuk pasien yang sulit menelan obat tablet, dan sediaan sirup bisa menutupi bau dan rasa yang tidak enak dari obat. Di samping kelebihan tersebut, sediaan sirup memiliki beberapa kekurangan, di antaranya tidak cocok untuk obat yang tidak stabil dalam bentuk larutan dan kesulitan dalam formulasi untuk bahan-bahan yang tingkat kelarutannya rendah. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam proses pembuatan sediaan sirup. Sebelum melakukan formulasi sirup, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang akan digunakan yaitu mortir dan stempler, batang pengaduk, sudip, sendok tanduk, corong, pipet tetes, beker gelas 50 dan 100 ml, bunsen dan kaki 3, gelas ukur 100 ml, dan botol kaca 60 ml. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain zinc sulfat 240 mg, metil paraben sebanyak 0,25 gram, sakarum sebanyak 6,5 gram, gliserin sebanyak 12 ml, essence orange secukupnya, dan aquades sebanyak 200 ml. Selanjutnya yaitu melakukan kalibrasi pada botol kaca 60 ml. Kalibrasi botol kaca dilakukan dengan mengukur aquades sebanyak 60 ml dengan gelas ukur. Kemudian dituangkan ke dalam botol kaca dan diberi tanda. Botol yang sudah dikalibrasi akan digunakan ketika sirup telah diformulasi. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan penilaian bahan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu zinc sulfat sebanyak 240 mg, metil paraben sebanyak 0,25 gram, serta sakarin sebanyak 6,5 gram. Zinc sulfat di sini berfungsi sebagai bahan aktif. Lalu, metil paraben berfungsi sebagai pengawet untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada sirup selama penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu penambahan sakarin berfungsi sebagai pemanis pengganti gula dan rendah kalori. Kandungan sakarin dalam sirup dengan rentang kadar dari 117,45 ppm sampai dengan 580,01 ppm. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pengambilan bahan, diantaranya ada gliserin sebanyak 12 ml, essence orange secukupnya, dan aquades sebanyak 200 ml. Ditambahkan gliserin berfungsi sebagai kosolven untuk zat aktif yang sukar larut. Essence orange ditambahkan berfungsi sebagai pewarna dan pengaroma dalam sediaan sirup kali ini. Aquades ditambahkan berfungsi sebagai pelarut pada sediaan sirup kali ini. Sirup Simplex merupakan sirup yang mengandung 65% gula atau rasanya yang lebih manis. Khasiat dari sirup Simplex ini menutupi rasa yang tidak enak seperti pahit, pedas, bahkan yang tidak berasa. Kemudian setelah pembuatan sirup Simplex, dilakukan prosedur pembuatan sediaan sirup. Yang pertama, dimasukkan aquades sebanyak 15 ml ke dalam gelas beker 250 ml.
Penggunaan Aquades dalam sediaan sirup ini adalah sebagai pelarut, yang memang pada dasarnya ditujukan sebagai pelarut utama dalam sediaan, serta untuk menambah kelarutan setiap bahan pada sediaan jadi. Berikutnya adalah dilarutkan zinc sulfat yang telah ditimbang dalam Aquades yang tadi pada gelas beker sebelumnya, lalu diaduk hingga homogen. Tujuan pelarutan ini adalah karena zinc sulfat sebagai bahan aktif masih dalam bentuk padatan. Penggunaan zinc sulfat ini adalah untuk bahan utama atau zat aktifnya. Zinc sulfat yaitu obat yang digunakan sebagai terapi pelengkap dalam mengatasi diare anak. Obat ini juga berguna untuk mengatasi defisiensi mineral zinc saat mengalami diare. Zinc biasanya berperan ketika dalam aspek metabolisme seperti sintesis dan degradasi dari karbohidrat, protein, lipid, serta asam nukleat. Secara umum, zinc sulfat memiliki fungsi untuk mengaktifkan sel darah putih yang disebut sebagai limfosit. Sel T, sel ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imun tubuh. Sehingga kandungan mineral ini dapat mampu menangkal berbagai radikal bebas agar tak masuk ke dalam tubuh. Hal ini berhubungan pada fungsi utama zinc adalah sebagai antioksidan. Langkah selanjutnya, ditambahkan gliserin sebanyak 12 ml dalam larutan yang telah dibuat sebelumnya, lalu diaduk hingga campuran merata. Kegunaan gliserin dalam obat sirup ini digunakan sebagai pelarut tambahan yang akan mengentalkan obat sirup. Langkah selanjutnya ialah ditambahkan sirup simplex sebanyak 24 ml dalam larutan yang telah dibuat sebelumnya, lalu diaduk hingga larutan tercampur merata. Kegunaan sirup simplex dalam obat sirup digunakan sebagai pemanis untuk menutupi rasa pahit dari obat. Prosedur selanjutnya yaitu ditambahkan 3 tetes orange essence pada larutan dan diaduk hingga homogen. Penambahan orange essence yaitu sebagai pewangi yang mana bertujuan agar obat berbau harum sehingga dapat menutupi bau. Prosedur berikutnya yaitu memasukkan campuran larutan ke dalam botol kaca yang telah dikalibrasi dengan volume 60 ml. Tujuan pengkalibrasian ini adalah untuk mendeteksi akurasi dan nilai dari sebuah alat. Botol kaca dikalibrasi sebanyak 60 ml karena sediaan yang akan dibuat adalah sirup 60 ml. Selanjutnya, larutan yang telah dimasukkan ke dalam botol kaca ditambahkan Aquades sampai tanda batas pengkalibrasian. Kemudian ditutup botol yang berisi larutan sediaan sirup tersebut dan dikocok hingga homogen.